Bayangkan, sebuah kota yang tak pernah terkalahkan. Benteng raksasa, tembok berlapis, dan laut yang melindungi dari tiga sisi. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini berdiri kokoh. Banyak raja datang, banyak pasukan mencoba, semua gagal. Namun pada tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun datang dan mengubah sejarah dunia selamanya. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kota itu adalah Konstantinopel. Cerita kecil punya makna. Selamat datang di Sekedar Bercerita. Kota yang mustahil ditaklukkan. Konstantinopel adalah ibu kota dari Kekaisaran Bizantium. Temboknya terkenal sebagai tembok terkuat di dunia. 3 lapis pertahanan, parit dalam, menara pengawas di setiap sudut. Banyak pasukan yang mencoba menaklukkannya, termasuk tentara muslim sejak zaman awal. Ada sebuah hadits terkenal, kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadits ini menjadi mimpi selama berabad-abad. Hingga akhirnya, mimpi itu jatuh ke tangan seorang pemuda, sultan muda yang berambisi. Pada tahun 1451, Muhammad Al-Fatih naik tahta memimpin Kesultanan Utsmaniyah, usianya baru 19 tahun. Banyak orang meremehkannya. Namun mereka tidak tahu, ia telah mempersiapkan diri sejak kecil. Ia mempelajari strategi perang, matematika, bahasa. Pendidikan ini membuatnya berpikir seperti seorang jenderal, bukan sekadar raja muda. Muhammad Al-Fatih sangat terinspirasi oleh hadits tentang penaklukan Konstantinopel. Hadits tersebut membuatnya yakin bahwa suatu hari kota itu akan jatuh, dan ia ingin menjadi pemimpinnya. Ini menjadi motivasi spiritual sekaligus strategi politiknya. Sebelum menyerang Gazimeda langsung berperang, ia menyiapkan tentara besar dan terlatih, armada laut kuat, meriam raksasa, benteng baru di sekitar Bosphorus. Semua ini menunjukkan bahwa ambisinya bukan sekadar mimpi, tapi rencana matang. Ada ungkapan yang sering dikaitkan dengan tekadnya, aku akan menaklukkan Konstantinopel atau Konstantinopel yang akan menelanku. Senjata raksasa. Untuk menembus tembok Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih membutuhkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memerintahkan pembuatan meriam terbesar di dunia. Meriam raksasa itu mampu menembakkan bola batu seberat ratusan kilogram. Ledakannya mengguncang bumi. Tembok yang tak pernah retak mulai hancur. Penduduk Konstantinopel panik. Namun itu baru awal. Strategi yang mengubah sejarah. Konstantinopel dilindungi rantai besar di laut. Armada Utsmaniyah tidak bisa masuk. Tampaknya mustahil. Namun Muhammad Al-Fatih melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan siapapun. Ia memerintahkan kapal-kapal diangkat dari laut dan ditarik melewati daratan. Ya, kapal perang ditarik di atas bukit menggunakan kayu yang dilumasi minyak. Pagi harinya, penduduk Konstantinopel terkejut. Armada Utsmaniyah sudah berada di belakang mereka. Strategi ini menjadi salah satu taktik militer paling jenius dalam sejarah. Tanggal 29 Mei 1453, fajar menyingsing di langit kota Konstantinopel. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah penentuan sejarah. Pasukan Muhammad Al-Fatih bersiap untuk serangan terakhir. Jenderang perang ditabuh, takbir menggema, dan ribuan pasukan mulai bergerak maju. Gelombang pertama menyerang tembok kota. Panah beterbangan, batu dilontarkan, api menyala di mana-mana. Pasukan Bizantium bertahan mati-matian. Di garis depan, berdiri kaisar terakhir mereka, Konstantinus Palaiologos. Ia memimpin langsung pertahanan kota. Namun jumlah pasukan terlalu sedikit, dan tembok yang selama ini melindungi mereka mulai runtuh. Ledakan meriam mengguncang tanah. Sebuah celah besar terbuka. Pasukan Utsmaniyah melihat kesempatan itu, dan mereka menyerbu masuk. Pertempuran terjadi di dalam kota. Jalan-jalan sempit berubah menjadi medan perang. Teriakan, debu, dan suara pedang beradu memenuhi udara. Akhirnya, gerbang kota terbuka. Pasukan Utsmaniyah masuk dari segala arah. Bendera mereka dikibarkan. Konstantinopel, yang berdiri lebih dari 1000 tahun, akhirnya jatuh. Dan pada pagi itu, sejarah dunia berubah selamanya. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Sultan muda Muhammad Al-Fatih memasuki kota itu dengan tenang. Ia tidak datang sebagai penghancur, tetapi sebagai penguasa baru. Ia memerintahkan agar kota dilindungi, penduduk diberi jaminan keamanan,
dan Konstantinopel mulai berubah wajah. Gereja terbesar di kota itu, Hagia Sophia, diubah menjadi masjid. Namun bangunannya tidak dihancurkan. Ia tetap berdiri megah, menjadi simbol perubahan zaman. Sejak saat itu, Konstantinopel perlahan dikenal dengan nama baru, Istanbul. Kota ini kemudian menjadi ibu kota dari Kesultanan Utsmaniyah. Para ulama datang, pedagang berdatangan, ilmuwan berkumpul, dan kota itu berubah menjadi pusat peradaban baru. Namun dampaknya tidak hanya terasa di dalam kota, seluruh dunia ikut berubah. Sebelum tahun 1453, bangsa Eropa berdagang ke Asia melalui jalur darat yang melewati Konstantinopel. Setelah kota itu dikuasai, jalur tersebut berubah, biaya perdagangan meningkat, dan bangsa Eropa mulai mencari jalan lain. Mereka berlayar lebih jauh dari sebelumnya, menembus samudra yang belum pernah dijelajahi. Inilah yang kemudian memicu era penjelajahan dunia. Kapal-kapal mulai berlayar mencari jalur baru, benua-benua baru ditemukan, dan peta dunia berubah selamanya. Banyak sejarawan bahkan mengatakan jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya era abad pertengahan dan dimulainya era modern. Satu kota jatuh, namun dunia bangkit menuju babak baru. Dan dari peristiwa itu, sejarah manusia berubah untuk selamanya. Seorang pemuda 21 tahun menaklukkan kota yang tak terkalahkan. Bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tapi karena keyakinan dan persiapan. Kisah ini mengajarkan satu hal, tidak ada yang mustahil jika iman, strategi, dan keberanian bersatu. Dan hari itu, janji yang ditunggu 800 tahun akhirnya menjadi kenyataan.